Latar belakang gerakan PRRI dan Permesta. PRRI dan Permesta merupakan gerakan pemberontakan sebagai kontra dari pemerintahan Soekarno yang digerakkan oleh para petinggi militer di beberapa wilayah di Sumatera dan Sulawesi yang terjadi pada tahun 1958. Gerakan ini dilatar belakangi oleh pergolakan politik di Indonesia antara tahun 1948 hingga 1965. Dipicu oleh berbagai masalah termasuk pemberontakan PKI 1948, pembentukan PDRI, pendirian RIS, serta kompleksitas baru akibat diberlakukannya UUD 1950-1959 yang mengubah sistem politik Indonesia menjadi parlementer. Selain itu, kesenjangan pembangunan antara Jawa dan luar Jawa menimbulkan ketidakpuasan, terutama di wilayah Sumatera dan Sulawesi. Meski Sumatera menyumbang 71% ekspor Indonesia, pembangunan lebih difokuskan di Jawa. Konflik yang terjadi di dalam tubuh militer juga turut memengaruhi di mana terdapat ketidakpuasan para petinggi militer di luar Jawa atas penunjukan perwira dari Jawa untuk memimpin di wilayah mereka. Ditambah dengan adanya program RERA, rekonstruksi dan rasionalisasi yang digagas oleh Ahana Sution pada masa Kabinet Hatta, mulai menyederhanakan struktur militer dan mengurangi anggaran pertahanan yang mengakibatkan terjadi pemangkasan batalion sehingga sejumlah perwira TNI dinonaktifkan. Kebijakan ini menimbulkan rasa kecewa di kalangan prajurit TNI yang sebelumnya telah berjuang untuk mempertahankan Indonesia dari penjajah. Para perwira TNI yang dinonaktifkan membentuk Dewan Daerah Militer sebagai protes terhadap kebijakan pemerintahan pusat. Di antaranya ada Letkol Ahmad Hussein, pemimpin Dewan Banteng di Sumatera Tengah. Kemudian ada Maludin Simbolon sebagai pemimpin Dewan Gajah di Sumatera Utara. Lalu Letkol Barlian sebagai pemimpin Dewan Garuda di Sumatera Selatan. Dan Letkol Vence Sumual sebagai pemimpin Dewan Manguni di Makassar, Sulawesi Selatan. Jalannya gerakan PRRI dan Permesta. Gerakan PRRI bermula dari pertemuan para tokoh militer di Sumatera Barat pada 10-13 Juli 1958. Puncaknya adalah pidato Letkol Ahmad Hussein yang berisi ultimatum kepada pemerintah pusat pada 10 Februari 1958. Salah satu tuntutannya adalah menuntut perombakan Kabinet Juanda yang harus menyerahkan mandat kepada Presiden dan menuntut Presiden kembali sebagai Presiden konstitusional dalam waktu 5x24 jam. Namun, ultimatum tersebut ditolak secara tegas oleh Perdana Menteri Juanda yang membuat Ahmad Hussein membentuk pemerintahan tandingan. Sehingga pada 12 Februari 1958, Ahmad Hussein memproklamasikan pendirian PRRI atau Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia. Dan Safrudin Prawiranegara menjadi Perdana Menteri PRRI. Sementara itu, Permesta sudah didirikan oleh Let Vence Sumual sejak tanggal 2 Maret 1958 di Makassar, Sulawesi Selatan. Vence Sumual merupakan tokoh sentral Permesta yang menegaskan bahwa tidak ada kata-kata untuk merujuk pada upaya kemerdekaan diri. Tujuan Permesta tidak bermaksud melawan pemerintah RI, melainkan Permesta bercita-cita yang merujuk pada masalah pembangunan daerah yang dipandang bermanfaat bagi pemerataan kesejahteraan pada daerah Indonesia bagian timur. Gerakan PRRI dan Permesta dianggap oleh pemerintah pusat sebagai bentuk pemberontakan dan segera membentuk operasi penumpasan. Rencana penumpasan PRRI direncanakan oleh Insinyur Juanda dan Ahana Sution yang kemudian didorong oleh Presiden Soekarno dengan menyokong gencatan senjata. Operasi militer ini dibantu oleh Angkatan Perang Republik Indonesia atau APRI yang dilaksanakan di daerah Sumatera, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Tengah. Hingga Permesta berakhir pada tanggal 4 Mei 1961 setelah Somba menyerah dan menandatangani pernyataan penyelesaian dan PRRI resmi berakhir. Tanggal secara resmi berakhir pada 29 Mei 1961 ketika pemimpin PRRI Ahmad Hussein menyerahkan diri di Solo.
Dampak dari adanya gerakan PRRI dan Permesta begitu menyisakan rasa trauma mendalam pada masyarakat Sumatera Barat dan Sulawesi. Banyak korban jiwa yang berjatuhan akibat dari pemberontakan ini. Selain itu, harta benda dari masyarakat sipil pun lenyap begitu saja. Gerakan ini memakan korban jiwa sebanyak 22.174 orang, 4.360 orang yang mengalami luka-luka, dan 8.072 yang menjadi tawanan perang. Selain itu, terdapat korban yang belum ditemukan dari Angkatan Pemuda Minang karena mereka terbunuh serta hilang sampai berakhirnya peperangan. Gerakan ini juga menyebabkan perekonomian negara maupun daerah menjadi tidak stabil dikarenakan adanya kerugian materi yang cukup besar.